Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Gunung Pantai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K Pemprov Gorontalo tahun 2024, angkatan 3, dengan judul peran guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa pada pembelajaran sosiologi. Adapun latar belakang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN resmi diundangkan pada 31 Oktober 2023, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Undang-undang baru ini membawa sejumlah perubahan penting dalam manajemen dan regulasi ASN di Indonesia. Kegiatan orientasi dimulai dari penemuan beberapa isu oleh penulis berdasarkan hasil pengamatan selama bertugas. Penulis sebagai seorang guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Gunung Pantai menemukan beberapa isu yang kemudian diangkat menjadi isu-isu orientasi. Di antaranya yang pertama, rendahnya kepercayaan diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, rendahnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kurangnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran sosiologi. Adapun maksud dan tujuan, di mana yang pertama maksud pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun tujuan di sini ada dua. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana terdapat beberapa visi pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Di mana untuk misi pemerintah Provinsi Gorontalo terdapat 4 bagian. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Kemudian yang terakhir, keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Nah, sekarang kita akan masuk di visi SMA Negeri 1 Gunung Pantai, di mana untuk visi SMA Negeri 1 Gunung Pantai ini bunyinya adalah terwujudnya sekolah ceria dan berbudaya. Dalam artian ceria di sini adalah cerdas, elok, religius, inspiratif, dan aman. Misi SMA Negeri 1 Gunung Pantai terdapat 6 bagian. Yang pertama, mewujudkan kehidupan yang islami sehingga dapat menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang dapat menghasilkan prestasi akademik yang lebih berkualitas tinggi, peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang beriman, produktif, aktif, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, mewujudkan pengelolaan pendidikan yang profesional untuk mencerdaskan peserta didik. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang elok, hijau, dan meminimalisir hasil sampah yang tidak bermanfaat. Keenam, mewujudkan generasi emas yang sehat tanpa narkoba, sehingga menjadi kebanggaan orang tua. Kemudian kita masuk pada rencana kerja P3K unit SMA Negeri 1 Gunung Pantai, di mana identifikasi isu seperti yang sudah saya kemukakan tadi di latar belakang itu ada 3. Yang pertama, rendahnya kepercayaan diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, rendahnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran sosiologi. Kemudian, adapun isu yang diangkat berkaitan dengan identifikasi isu di atas, saya angkat isu yang pertama, di mana rendahnya kepercayaan diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa saya angkat rendahnya kepercayaan diri peserta didik dalam proses pembelajaran? Karena berdasarkan temuan di lapangan pada saat proses pembelajaran itu,
peserta didik masih banyak yang malu dan belum bisa memberanikan diri untuk belajar baik dalam bentuk kelompok maupun dalam bentuk presentasi. Adapun gagasan kreatif atas isu yang diangkat, di mana meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dampak pada hasil belajar peserta didik. Adapun rencana kerja tahunan, di sini ada 3. Dari 3 bagian ini terdapat kegiatan tahapan, output hasil tahapan atau kegiatan, kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, kemudian jadwal. Yang pertama tentunya dibutuhkan yang namanya persiapan dan konsultasi. Adapun tahapannya melakukan persiapan dan konsultasi dengan kepala sekolah, dalam hal ini pimpinan di unit kerja masing-masing. Kemudian output, tersedianya bahan konsultasi dengan pimpinan berupa masalah yang akan diangkat untuk dibuatkan laporan. Penerapan nilai ASN berakhlak, ASN harus menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Ketika bertemu pemimpin, ASN harus siap dengan data analisis dan solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan potensinya, atau dalam hal ini kompeten. Adapun jadwal pelaksanaannya, di sini saya targetkan untuk persiapan konsultasinya ini sudah direalisasikan pada tanggal 6 Juli kemarin. Untuk yang kedua, adapun yang kedua ini kegiatannya berupa perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan ini terdapat 2 tahap, di mana yang pertama menggunakan model serta metode pembelajaran yang inovatif yang bisa membuat peserta didik bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, membuat jadwal pembelajaran yang bisa dijadikan pegangan dalam melaksanakan perencanaan. Kemudian output, di sini tersedianya waktu yang diberikan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan serta kerjasama rekan sejauh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Adapun penerapan nilai ASN menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan pimpinan serta rekan kerja lainnya sangat penting. ASN harus menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam hal ini harus diterapkan yang namanya harmonis. Adapun jadwal pelaksanaan untuk perencanaan kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan depan, yaitu tepatnya di tanggal 8 Juli 2024. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa saya harus ambil di pelaksanaannya di tanggal 8 Juli tahun 2024 ini, di mana untuk bulan Juli ini, adapun bulan Juli ini itu ada beberapa pekan atau bisa jadi hanya 2 pekan itu yang efektif, sehingga saya ambil target di awal bulan Juli ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan, di mana tahapannya melalui proses belajar mengajar di dalam kelas dengan menggunakan model, metode, serta media yang bervariatif. Kemudian output, peserta didik diharapkan mampu berdiskusi sesama anggota kelompok, baik sesama individu maupun kelompok, sehingga timbul rasa percaya diri yang tinggi. Sehingga isu yang diangkat ini akan bisa dipecahkan melalui pelaksanaan kegiatan seperti ini. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, bekerja sama dengan pimpinan dan rekan sejawat untuk mencapai sekolah yang sadar lingkungan merupakan hal yang penting. Di sini ASN harus aktif berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan yang konstruktif dan mendukung inisiatif kolektif atau dikenal dengan kolaborasi. Adapun pelaksanaannya, tadi kan perencanaan di tanggal 8, untuk pelaksanaan kegiatannya itu di minggu ketiga bulan Juli 2024. Yang terakhir berupa kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dalam keseluruhan peran guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran sosiologi, melibatkan membangun hubungan yang positif, memberikan dukungan emosional dan akademik, serta mengajarkan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan sosial dan akademik. Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab besar dalam membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri yang kuat dan berkelanjutan. Adapun saran,
Alangkah baiknya guru dan orang tua peserta didik dapat berperan aktif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran sosiologi, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan setiap siswa untuk meraih potensi mereka secara penuh. Baik, itulah pemaparan dari laporan presentasi untuk kegiatan orientasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.